Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bunda-bunda semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Semangat ya untuk hari ini. Semangat kan? Ya. Karena kalau tidak semangat tentu tidak bisa berjalan dengan baik ya PMO kita hari ini. Bunda-bunda udah siap ya kita melaksanakan PMO pada hari ini. Saya berharap bunda-bunda di sini semuanya tetap bersemangat. Kalau ada permasalahan-permasalahan yang lain kita ini kan dulu ya, kita sampingkan dulu. Kita fokus pada PMO yang telah kita sepakati pada hari ini, yang mana sebelumnya kita juga sudah melaksanakan PMO. Nah, baiklah bunda-bunda, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini ya kita bisa melaksanakan PMO level sekolah periode bulan Oktober sampai November 2023. Selawat beringat salam kita hadiahkan juga kepada arwah nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah bunda-bunda semuanya, PMO level sekolah kita pada kali ini adalah PMO yang kedua kan yang kita laksanakan, yang mana sebelumnya itu Agustus, untuk bulan Agustus, Juli Agustus, sekarang Oktober November. Nah bunda-bunda semuanya, sebelumnya kita sudah mengidentifikasikan pada PMO 1 tentang identifikasi karakteristik peserta didik. Telah kita rumuskan identifikasinya seperti apa, dan kemudian kita juga sudah merumuskan akar permasalahan, yang mana akar permasalahan tersebut juga telah kita lakukan mencari alternatif solusi dengan mengembangkan desain perangkat pembelajaran yang inovatif dan berbasis masalah. Baik bunda-bunda semuanya, nih hasil kita kemarin ya, sama-sama kita lihat karakteristik lingkungan satuan pendidikan kita yang padat dan ramai. Dengan identifikasi karakteristik ini kita bersama-sama merumuskan visi misi sekolah sebagai sekolah karakter dengan cara merancang program pembelajaran yang lebih menguatkan pendidikan karakter baik pada struktur kurikulum merdeka, baik pada intrakurikuler dan tentunya pada P5 yang mengembangkan karakter anak. Nah, akar masalah dan hasil refleksi pada karakter yang telah kita lakukan, kita kembali mereview kembali perangkat pembelajaran kita, perbaikan serta revisi penyusunan dan pelaksanaan dari perangkat pembelajaran intra dan kurikuler, dan katanya kita akan melengkapi modul ajar yang masih kurang lengkap. Karena kita adalah tahun kedua ya, yang mana tahun pertama kita sudah membuat modul ajar tetapi cuma 2 buah ya. Nah sekarang kita lengkapi lagi untuk semua topik dari perorganisasian pembelajaran yang telah kita sepakati. Kemudian harus sesuai dengan nanti visi misi dan tujuan sekolah kita, tidak lari konsepnya dari visi misi dan tujuan dari sekolah kita. Baik bunda-bunda semuanya, nah pada PMO kali ini kita akan memasuki refleksi ya, apa sih yang telah kita lakukan pada PMO sebelumnya. Kita refleksi pada hari ini, kita diskusikan tindak lanjut yang telah kita sepakati sebelumnya. Baik bunda-bunda, kita langsung saja ya untuk tindak lanjut yang sudah berjalan dengan baik, yang mana sebelumnya kita membuat modul ajar ya. Nah kira-kira apa sih tindak lanjut yang sudah berjalan dengan baik? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Bunda Rini.
Untuk Bunda Dila selaku manajemen sekolah atau operator, mohon dibuat notulennya, dicatat ya apa-apa yang sudah berjalan dengan baik. Baik, saya akan coba merefleksi pertanyaan yang nomor 1, yaitu apa tindak lanjut yang sudah berjalan dengan baik di sekolah ini, Bunda ya. Saat ini yang dilakukan sangat berjalan dengan baik, seperti pembuatan modul ajar atau modul intra yang sesuai dengan kesepakatan PMO. Yang pertama yaitu mencari solusi akar masalah, yaitu identifikasi atas karakter anak ya Bunda, untuk mereferensi perangkat pembelajaran dengan lebih memasukkan karakter pada intra dan lebih memaksimalkan P5 dengan membuat modul ajar. Itu saja ya dari saya Bunda ya, terima kasih. Terima kasih Bunda Winnie, berarti yang sudah berjalan dengan baik, berarti bunda-bunda semua sudah berjalan dalam merevisi kembali modul ajar ya, melengkapi yang belum, kemudian merevisi lagi perangkat pembelajarannya yang inovatif dan lebih ke karakter anak. Nah, itu adalah hal yang berjalan dengan baik. Nanti akan kita lihat ya sejauh mana progres dari yang Bunda lakukan. Modul ajarnya seperti apa saja yang sudah dibuat modul ajar dari topik-topik bahwa sistem pembelajaran yang ada pada sekolah kita. Kemudian mungkin akan kita diskusikan juga nanti apa saja sih yang harus direvisi dan direview ulang kembali dari modul-modul ajar yang Bunda buat. Nah, untuk tindak lanjut yang belum berjalan dengan baik sendiri itu kira-kira apa Bunda? Apakah masih ada tindak lanjutnya yang dikira-kira masih belum berjalan dengan baik? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Bunda. Terima kasih Bunda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa tindak lanjut yang belum berjalan dengan baik. Nah, di sini tindak lanjut yang belum berjalan dengan baik yaitu dalam melengkapi modul ajar pada setiap topik dan pada setiap organ pembelajaran. Seperti di sini dalam pembuatan modul yang masih belum berkurang karena kami berharap lebih banyak lagi ya Bunda, karena seperti sebelumnya kami sudah membuat RPP dan kami juga sudah melengkapinya dengan baik. Mungkin itu saja Bunda. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Bunda Rini. Berarti tindak lanjut yang berjalan dengan baik karena masih belum lengkap saja ya. Berarti tinggal melengkapi. Nah, nanti akan sama-sama kita lengkapi. Sebelum kita lengkapi tentu kita refleksikan lagi, kita review lagi nanti modul ajar dari bunda-bunda ya. Nah, kira-kira apa sih selama dalam pembuatan modul ajar ini ya bersama teman-teman ya Bunda lakukan, ada yang di sekolah ya, ada yang di rumah juga kemarin ya, di rumah salah satu dari bunda-bunda ya, begitu saking semangatnya bunda-bunda sampai ke rumah ya. Alhamdulillah saya sangat mengapresiasi sekali karena memang ini adalah sebuah tanggung jawab kita ya sebagai pendidik, yang mana modul ajar ini adalah sebuah informasi umum yang akan kita berikan kepada mungkin pembaca atau audiens untuk bisa melihat seperti apa sih pembelajaran yang kita lakukan di satuan pendidikan kita. Nah, selama dalam membuat modul ajar ini atau mungkin dalam melaksanakannya gitu, kira-kira ada kendala nggak? Apa sih kendala yang dihadapi? Kira-kira apa kendala yang dihadapi Bunda? Silakan, siapa menjawab? Silakan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menanggapi ya Bunda, yang dimana pertanyaannya tadi yaitu apa kendala yang kami hadapi saat pembuatan modul yang telah
ingin membuat yang sebaik mungkin Bunda. Jadi kami pada awalnya ragu akan format tersebut karena begitu banyaknya pilihan Bunda sebagai referensi kami dalam membuat modul tersebut Bunda. Itu salah satu kendalanya ya Bunda. Kemudian ada juga kendala dalam pemahaman tentang tujuan pembelajarannya Bunda. Yang ingin dicapai masih ada yang tidak baik sehingga kami guru-guru bingung saat menentukan materi yang hendak dimasukkan ke dalam modul ajar yang kami buat Bunda. Sekian, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Reza, sama-sama telah kita dengar dan tentunya kendala ini tentu hasil dari keterwakilan ya, perasaan Bunda semua di sini ya, kebingungan dalam mencari format yang sesuai, yang bagus karena tidak ada format bakunya ya dari pusat yang sesuai itu. Kita bisa mengembangkan sesuai dengan penelaah atau ilmu yang kita dapatkan dalam pembuatan modul ajar ini. Baik Bunda-bunda, di sini kita akan membahas tentang cara membuat modul ajar. Mungkin nanti Bunda-bunda biasanya kalau membuat modul ajar ini formatnya kan yang sudah kita pelajari kemarin ya, tetapi masih banyak kita temukan perbedaan-perbedaan ya dari PMM. Bunda-bunda sudah lihat kan di PMM? Kira-kira Bunda-bunda mencari referensinya di mana saja nih Bunda Reza? Iya, untuk modul ajar ini PMM. Iya, dan tentunya ada kita belajar di Lokakarya kemarin ya. Iya, di Lokakarya kemarin dan juga di komite pembelajaran kan sudah ada format modul ajar yang telah diberikan kepada kita. Namun seiring waktu berjalan, begitu ada revisi-revisi lagi, kayak ada revisi CP ya dari pemerintah pusat. Dan ada lagi revisi-revisi tentang P5, tentu kita sesuaikan. Dan banyaknya desain-desain dari format modul ajar ini, tentu kita cari yang sesuai dengan yang tepat yang kita butuhkan dengan sekolah kita. Nah, sebelum kita mencari atau menyepakati format, ada baiknya kita review dulu modul ajar yang telah Bunda perbuat. Nah, mungkin bisa di share screen Bunda Dila. Iya, silakan. Baik, ini adalah modul ajar kita yang pertama dari Intra, ya, yang mana sewaktu kita komite pembelajaran kemarin kita lebih ke modul project ya Bunda Reza, dan modul Intra ini kita lakukan yang kedua kalinya. Maksudnya pada prosesnya itu ya, kita lakukan modul project dulu, kemudian kita melakukan modul Intra. Ini sudah sesuai. Kita topiknya kemarin aku istimewa dengan identitasku, sesuai dengan pembelajaran kita. Nah, seperti yang kita lihat ya, di sini siapa yang membuat? Iya, sekarang berhalangan hadir ya. Tapi kan bunda-bunda semua sudah memahami ya, karena bersama-sama membuat. Dan kesepakatannya kemarin bunda-bunda mempelajari, belajar dan membuat satu modul. Iya, meskipun nanti bunda satu modul satu orang, tetapi tetap bersama-sama belajar untuk saling berefleksi ya. Nah, sama-sama kita lihat di sini. Ini cover pertama kita sesuaikan. Ini kalau ada ya, kalau tidak nggak apa-apa. Tetapi alangkah baiknya ada, karena sekarang kan lebih
ada banyak inovasi ya. Nah, mungkin cover ini nanti Bunda bisa buat dengan menggunakan Canva, disesuaikan dengan topik. Nah, seperti ini kan aku istimewa dengan identitasku, tentu gambar-gambar yang mengeksplor tentang identitas anak. Ya, ini cukup bagus. Saya sangat mengapresiasikan sekali kepada Bunda yang telah membuat modul ajar ini. Dilanjut ke bawahnya. Nah, ini modul ajar dari Intra. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya. Ini sudah ada informasi umumnya. Kemudian dari informasi umum tersebut ada model pembelajarannya kita tetap muka. Kemudian ada subtopiknya aku istimewa dengan identitasku. Nah, di sini kita masukkan tujuan pembelajaran kita, yang mana kita kaitkan dari capaian pembelajaran, kemudian tujuan kegiatannya. Lanjut ke bawah, ya. Nah, di sini stop dulu tujuan kegiatan, Bun. Ke atas lagi. Nah, tujuan kegiatan ya. Berarti dari sini Bunda Reza sendiri sudah paham ya untuk memasukkan tujuan kegiatan ini. Sudah ya, yang mana kita kan menentukan topik dulu. Nah, setelah kita menentukan topik, kita masukkanlah CP-nya. Kita analisis CP-nya, kita kaitkan dengan topik. Kemudian kita lanjutkan apa sih tujuan kegiatan yang akan kita tetapkan pada topik tersebut. Nah, di sini sudah kita dapatkan ya tujuan kegiatan kita ada 7. Ya. Sampai di sini kira-kira Bunda-bunda sudah bisa memahami? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, ini tujuan kegiatan kita, menghargai diri sendiri dan orang lain dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur, menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas dirinya, menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya, kemudian memiliki sifat positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan dan keselamatan diri, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, mampu berkomunikasi dengan baik, bermain dengan melakukan observasi, eksplorasi dan eksperimen dengan lingkungan dan bahan alam sekitar. Nah, tujuan kegiatan ini betul-betul nantinya kita terapkan pada pelaksanaan harian. Baik, Bunda-bunda, deskripsi umum kegiatan. Lanjut ke bawah. Ya. Nah, ini ragam lainnya nanti ya. Pada kegiatan ini anak dapat pengetahuan baru tentang identitas dirinya dan identitas keluarganya. Mungkin di awalnya anak tersebut belum paham ya, aku ini siapa, asalnya dari mana. Dengan adanya perancangan pembelajaran ini, kita eksplorkan lagi anak tersebut. Kita pantik anak. Kita ajak anak untuk melihat identitas dirinya itu apa. Namanya siapa, apakah dia laki-laki atau perempuan, umurnya berapa, anaknya siapa, agamanya apa hal yang baik dari dirinya, apa bakatnya, apa potensinya. Mungkin lebih ke seperti itu ya Bunda ya. Nah, kemudian dari deskripsinya, rangkaian kegiatannya, anak meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi serta aktivitas sederhana. Bagus. Dengan cara seperti merakit puzzle keluarga, mewarnai gambar lingkungan, menyusun kata huruf, membuat nama, mengetahui tentang keluarga, menulis tulisan dan merupakan huruf, gerak dan lagu, sholat berjamaah, baca Iqra, huruf hijaiyah dan ekskul ya. Ada tari, menyanyi dan olahraga. Ini terasa sudah cukup mantap ya Bunda-bunda. Kemudian buku tulis, kemudian penghapus, krayon, semuanya sudah lengkap. Di serada dan prasarannya ada kursi, meja, ruangan belajar, halaman dan bermain. Nah, tunggu dulu Bunda. Untuk di serada dan prasaradana masih adakah hal yang terlupakan untuk dimasukkan? Iya. Iya, sudah lengkap. Mari kita review lagi. Nih di bawahnya ya, coba kita review lagi di deskripsi kegiatan. Deskripsi kegiatan tidak ada ya. Coba ke bawah lagi Bun.
Nah, di sini di komponen inti, anak bercerita atau berdiskusi tentang gambar video. Nah, di sini ada gambar video, tetapi tidak ada gambar videonya ya. Cuman ada linknya. Nah, untuk mengekspor link tersebut kita membutuhkan apa? Tentu kita membutuhkan laptop. Apalagi infocus, apalagi LCD atau layar proyektor. Berarti nanti Bunda tambahkan, silakan Bunda. Di sarana prasarananya kita menggunakan adanya laptop, LCD, infocus, dan layar proyektor. Nah, untuk alat dan bahan sendiri itu maksudnya alat-alat yang habis pakai, meskipun tidak habis pakai. Tetapi kalau untuk laptop, untuk infocus itu kita selalu gunakan. Sama dengan ruangan kelas ini, itu berarti termasuk sarana dan prasarana. Karena tidak ada laptop, tidak ada infocus, tentu kita tidak bisa melakukan kegiatan. Oke, kita lanjut Bunda. Nah, pada peta konsep aku istimewa dengan identitasku. Di hari pertama anak mengenal identitas diri ya, memilih gambar sesuai dengan anak-anak laki dan perempuan, kemudian menyusul angka dan huruf. Ada lagi kegiatan lainnya? Kalau ada mohon ditambahkan. Coba kita review lagi pada hari pertama. Hari pertama apa? Ini diskusi umum ya. Oh belum, hari pertama. Kalau seandainya nanti ada, itu ditambahkan lagi ya Bunda-bunda. Nah, semuanya kita masukkan di sini. Karena kalau dilihat di sini peta konsepnya masih sederhana. Karena peta konsep ini kita mendeskripsikan hal-hal apa saja yang bisa dikembangkan dari modul ajar ini. Karena modul ajar ini akan kita laksanakan pelaksanaan perencanaan pembelajarannya dalam hitungan bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Nah, dengan adanya pengembangan peta konsep ini, audiens atau pembaca akan bisa mengembangkan desain pembelajaran sendiri dengan berdasarkan peta konsep yang sudah Bunda ekspor. Jadi mungkin itu saja masukannya. Kita lanjut ke bawah, Bunda-bunda. Nah, curah ide kegiatan, Bunda-bunda memantik ide anak. Kira-kira cuma 3 pertanyaan yang Bunda lakukan, dirasa lebih ya? Iya. Banyak? Oh iya. Kami bikin di modul, tentu yang telah kami pilih Bunda, yang secara umum yang sering kami tanyakan Bunda. Baik, luar biasa Bunda Reza. Tetapi sedikit saran masukan, setiap kegiatan pembelajaran itu memang sedikit agak kita pantik ide anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang memantik dari topik yang kita lakukan. Dengan topik identitas diri mungkin bisa lebih menanyakan seperti yang tadi saya sebutkan, namanya siapa, iya, dia apakah laki-laki atau perempuan. Kalau sikap anak perempuan itu apakah sama dengan anak laki-laki? Itu pertanyaan-pertanyaan itu nanti tolong Bunda tambahkan. Oke ya. Nah, pokoknya yang berhubungan dengan identitas dirinya. Dia anak siapa, tinggalnya di mana, agamanya apa, sukunya apa. Kita di kampung ini kan ada suku-suku ya. Iya, ada suku Caniambo, suku Melayu, suku Kapai. Ya, jadi itu yang ditanyakan. Kemudian anak tersebut potensinya apa? Mungkin dia bisa bernyanyi, mungkin dia anak ini bisa menari. Itu yang kita ekspor. Jadi pertanyaan-pertanyaan pemantik itu kita ingin mencari jati diri anak ini seperti apa, identitas dirinya itu seperti apa. Kemudian ada lagi kegiatan keduanya, tadi apa? Coba naik ke atas. Tentang keluarga, ada ayah, kakek, ibu, dan nenek ya. Nanti kita tanya lagi, ibu itu kerjanya apa? Kita bertanya-tanya. Jadi anak bisa nanti mengeluarkan gagasannya, ya ide-idenya.
ibunya kerja di mana, ayahnya apa, namanya siapa, boleh. Nanti seperti itu. Dan juga tentang lingkungan keluarganya. Kita lanjut bunda-bunda semuanya. Ini langkah-langkah. Nah, dari modul ajar ini kita eksplorkan, kita tampilkan yang pertama informasi umum ya dari modul ajar ini, pembuatnya siapa, kemudian topiknya apa, alokasi waktunya apa, kemudian inti tadi sudah kita deskripsikan ya, ragaman yang akan kita lakukan. Kemudian curah ide kegiatan. Nah, di sini kita lanjut dalam langkah-langkah kegiatan atau memfasilitasi kegiatan. Nah, boleh nanti di pertemuan yang pertama apa kira-kira kegiatan yang dilakukan, berikut pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat, dan pertemuan kelima. Nah, lanjut bunda, ini sudah betul. Kita lanjut ke RPP-nya lagi. Iya, RPP ke bawah bun. Nah, ini RPP-nya ya. Berarti RPP kita dirangkum ya. Ya, tujuan kita dirangkum. Hari Seninnya apa, Selasanya apa, Rabu kita masukkanlah tadi dari modul ajar yang telah kita buat tersebut, dari informasi di atasnya. Sudah bisa dipahami? Kalau seandainya nanti bunda-bunda membuat rancangan pembelajarannya per hari juga boleh. Misalnya hari Seninnya apa, tidak dibuat format seperti ini. Nah, jadi bunda-bunda seperti yang disampaikan Bunda Reza tadi, kebingungan dalam membuat format modul ajar. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kira-kira dengan yang seperti ini apakah bisa dipahami? Bunda-bunda dapat mengerti dengan apa yang bunda tulis dan bunda lakukan? Kalau bisa lanjutkan. Jika tidak, nanti hari Seninnya apa, Selasanya apa, Rabunya apa, dibuat per harinya. Oke, bisa dipahami ya bun? Nah, kita lanjut lagi ke. Nah, ini masih ada yang kurang ya, refleksi anak. Mungkin nanti seiring waktu setelah kegiatan pembelajaran bisa diisi ya bunda. Oke. Nah, naik ke atas lagi dulu bunda, refleksi guru. Nah, ini adalah hal yang paling penting ya, refleksi guru. Apa kesulitan yang dihadapi, metode belajar yang harus diperbaiki, alat dan bahan yang harus dilengkapi. Ini wajib ya hukumnya. Karena kalau bunda-bunda semua tidak berefleksi, nanti capaian atau tujuan kegiatan program kita itu tidak tercapai secara optimal. Ya. Nah, disangka anak nanti sudah bisa, ternyata belum. Jadi kita harus berefleksi tiap hari. Setelah bunda-bunda mengajar, tanyakan pada diri kita sendiri, apakah pembelajaran yang kita lakukan itu kira-kira sudah tercapai belum tujuan pembelajaran kita? Kalau belum tercapai, apa sih kira-kira yang harus diperbaiki? Mungkin dari metodenya, teknik pembelajarannya, medianya, kemudian juga pengelolaan kelasnya gitu. Ada yang tidak berhasil, mungkin untuk berikutnya kita robah lagi, kita revisi lagi. Nah, yang kemarin nggak berhasil, jangan dilakukan lagi berikutnya. Nah, kita juga bisa asesmen anak murid. Nah, kira-kira anak ini bisa atau tidak. Kalau seandainya masih belum berhasil, mungkin bisa diulang kembali. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke asesmen. Ini asesmen. Asesmen sendiri juga tidak ada format yang fix ya. Jadi kita bisa memodifikasi, kita ambil dari PMM dan modul-modul komite pembelajaran atau lokakarya dari sekolah penggerak. Nah, di sini adalah rencana penilaian harian, yang mana nanti rencana penilaian harian ini kita tuangkan
pada asesmen akhir. Dan juga bunda-bunda semua sudah melakukan asesmen awal ya bunda-bunda? Nah, sudah ya. Nah, pada setiap topik pembelajaran ini apakah penting kita melakukan asesmen awal? Penting ya, sangat penting ya. Nah, ini kan RPP pertama kita ya, modul ajar pertama kita kan. Kita sudah melakukan asesmen awal dengan melakukan wawancara dengan orang tua ya. Apa sih kompetensi anak yang telah didapatkan di rumah gitu, dan kita sesuaikan dengan pelajaran di sekolah. Nah, pada topik-topik berikutnya begitu juga, kita lihat apa sih akar permasalahan dan kita sesuaikan dengan topik yang kita buat. Ini benar-benar sudah dapat memahami ya, dari tujuan pembelajaran kita masukkan, kemudian konteksnya apa, kemudian waktu dan kemunculannya, tempat dan kemunculannya, dan kejadian yang diamati. Mungkin ada pertanyaan dari Bunda tentang modul ajar, mungkin bagian-bagian yang belum dipahami dan belum dimengerti. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bertanya sedikit ya Bunda. Seperti kendala yang saya sampaikan tadi ya Bunda, saat menentukan tujuan kegiatannya Bunda. Jadi dalam bagaimana bahasanya? Maksudnya yaitu menyesuaikan gimana ini bahasanya ya Bunda ya, ke dalam hasil pengamatan itu Bunda. Oh gitu ya, baik, terima kasih pertanyaannya Bunda Reza. Nah, mungkin pada tujuan kegiatan kita, tujuan pembelajaran kita masukkan tujuan kegiatannya. Coba kita lihat lagi tujuan kegiatan kita. Coba lihat di APP-nya. Bukan, ya ini. Nah, betul ini tujuan kegiatan: menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Kemudian menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya. Kemudian memiliki sifat positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan dan kesehatan gigi. Dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, mampu berkomunikasi dengan baik, bermain dengan melakukan observasi, eksplorasi, dan eksperimen dengan lingkungan dan alam sekitar. Nah, tujuan kegiatan ini kita masukkan ke dalam asesmen kita tadi. Coba ke bawah lagi Bun. Nah, sekarang pertanyaan dari Bunda, bagaimana cara kita memasukkan konteksnya? Dari tujuan kegiatan tadi kita kan sudah mendapatkan ya, tujuan kegiatan kita menghargai diri sendiri dan orang lain, lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Konteksnya apa? Konteksnya apakah anak tersebut sudah percaya diri dia? Kemudian anak tersebut berteman dengan baik dan berbaur dengan lingkungannya. Itu konteksnya. Kan bisa kita observasi. Ya. Nah, kalau anak percaya diri, kira-kira seperti apa? Silakan. Kalau dia sudah menunjukkan rasa percaya dirinya, ya. Kalau anak sudah menunjukkan percaya dirinya, mungkin dia dengan bangga. Silakan dari. Baik, Bunda izin menjawab. Bunda, untuk memperlihatkan percaya diri anak itu dengan bangga menceritakan siapa saya seperti ini keluarga saya. Itu adalah suatu tanda-tanda kebanggaan anak dalam memperkenalkan dirinya sendiri. Baik, Bunda, seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, betul ya. Yang disampaikan Bunda Helda. Kalau anak sudah merasa percaya diri, berarti dia sudah dengan bangga menunjukkan dirinya siapa. Mungkin dengan cara berkenalan juga boleh. Pas kita tanya siapa anak Bunda yang mau mengenalkan diri, dia langsung tunjuk tangan. Ya, jadi seperti itu.
Nah, nanti Bunda tulis di sebelah kanannya kejadian yang Bunda amati anak tersebut memperkenalkan dirinya dengan bangganya. Kemudian untuk tempat dan waktu kemunculan mungkin di dalam kelas, di halaman sekolah, atau di pojok ruangan. Tetapi ini seringnya di dalam kelas. Nah, mungkin itu saja bunda-bunda tentang kendala yang dihadapi. Semoga nanti ini bisa menjadi referensi ya Bunda Reza dan bunda-bunda semuanya, untuk sama-sama lagi kita menyamakan persepsi dan mencari solusi dari kendala ini. Kita cari lagi yang tepat yang akan kita lakukan dari kendala-kendala yang kita hadapi. Kan kendalanya cuma tadi memikirkan format yang tepat atau yang sesuai. Jadi kira-kira Bunda yang sesuainya itu seperti apa, itu nanti dikembalikan kepada Bunda. Tadi yang saya lihat di sana RPP-nya dibikin satu format ya, mungkin nanti dipisahkan per hari-harinya boleh. Nah, bunda-bunda bisa lihat lagi referensi-referensi yang ada seperti di PMM, di download di PMM, buka perangkat ajar, kemudian ambil jenjang sesuai dengan kita, kemudian di download modul ajar. Jadi nanti bunda analisis modul-modul ajar yang ada di PMM, dilihat formatnya seperti apa kelebihan dan kekurangannya, dan disesuaikan dengan format ajar kita sendiri. Mungkin itu saja bunda-bunda. Untuk lebih ininya bisa diperlihatkan bunda-bunda berapa modul yang sudah selesai, silakan, dan tolong dipresentasikan secara umum saja, modul ini gitu. Silakan, berapa modul aja Bunda? Izin menjawab ya Bunda. Ada beberapa modul ajar yang sudah kami laksanakan. Ada 4. Yang pertama modul ajar aku bangga jadi anak Indrapura. Kemudian aku istimewa dengan identitasku sudah tadi ya Bunda. Dan yang ketiga aku sayang keluargaku. Kemudian ada modul ajar tentang peringatan HUT RI. Terima kasih, alhamdulillah berarti sudah 4 ya. 4 modul ajar, nanti akan kita review atau kita analisis lagi bersama-sama. Sekarang untuk pertanyaan berikutnya, tadi kan kita sudah punya kendala ya. Kira-kira solusi yang Bunda, bagaimana sih solusi untuk menghadapi kendala yang muncul tersebut? Iya. Baik bunda-bunda, itu yang kita diskusikan tentang kendala yang dihadapi. Mungkin ada tambahan atau solusi sendiri dari bunda-bunda dalam menghadapi kendala dalam membuat modul ajar ini. Oke, makasih Bunda, silakan. Baik Bunda, terima kasih atas waktunya. Ini saya mencoba menjelaskan solusi dari kendala yang sudah dijelaskan oleh Bunda Reza tadi, yaitu yang pertama dengan mencari referensi di PMM dan berdiskusi bersama fasilitator untuk menyamakan persepsi dalam pembuatan format modul project intra ini agar mendapatkan yang hasilnya lebih bagus. Dan alhamdulillah juga pada saat ini kami sudah semakin memahami sesuai dengan format yang baik agar para pembaca mudah untuk memahami, dan tentu saja kami lebih memahami dalam pembuatan modul intra tersebut. Terima kasih Bunda. Bunda
Terima kasih aplaus yang luar biasa ya untuk Bunda Dila dan kita semua. Alhamdulillah dengan seiring waktu Bunda-bunda sudah bisa memahami ya dari pembuatan modul ajar ini. Yang mana di sini meskipun berbagai macam desain formatnya, tetapi kita tidak bisa lari dari esensinya. Apa sih yang ingin kita harapkan dari pembaca bisa paham dengan apa yang kita konsepkan pada modul ajar yang kita bikin, dan tentunya pada pelaksanaannya desain perangkat ini pada pembelajaran di kelas-kelas kita masing-masing. Alhamdulillah. Nah, Bunda juga sudah menyampaikan ya, ada 5 tadi. Ya, 5 apa 4? 4 ya, 4 modul ajar. Sama 5 sama modul project. Ya. Oke, mungkin bisa diperlihatkan dulu covernya saja, Bunda. Yang pertama tadi untuk Indra, aku istimewa dengan identitasku. Kemudian modul yang keduanya bisa diperlihatkan. Aku bangga jadi anak Indrapura. Wow, luar biasa ya. Bagus. Ya, ini covernya ya. Ya, sesuai. Sangat sesuai sekali. Ini untuk yang kedua. Oke. Masya Allah. Lanjut yang ketiga. Masih Intra ya. Aku sayang keluargaku oleh Resa Febrianti ya, dari kelas B2. Wow, luar biasa, sangat menarik, dan tentu desain perangkatnya juga sangat menarik dan berharapnya sangat inovatif ya, sehingga anak-anak kita nanti betah belajar. Pembelajaran berpusat pada anak, sehingga anak-anak kita nanti memang belajar itu sudah menjadi sebuah kebutuhan, kesenangan bagi dirinya. Kemudian lanjut cover untuk peringatan HUT RI. Wow, oleh Bunda Dini Jemitri. Berikan aplaus dulu untuk Bunda Dini Jemitri, luar biasa ya Bunda-bunda ya. Nah, nanti sama-sama kita review kembali modul ajarnya, dan kita samakan persepsinya, karena tidak ada manusia itu yang sempurna ya Bunda. Sempurna hanyalah milik Allah, tetapi kita terus belajar ya, saling berkoordinasi, saling berkolaborasi, bagaimana dari karya-karya kita ini bisa membuat pembelajaran interaktif, inovatif kepada anak didik kita, dan tentunya kita tercapai tujuan dari visi misi sekolah kita. Oke, untuk modul project covernya belum, tapi sudah ada. Sudah ada juga, boleh silakan diperlihatkan. Oke, modul project oleh Bunda Reza Febrianti. Kita berikan aplaus dulu untuk Bunda Reza Febrianti ya, tanaman kelapa sawit. Sedikit di scroll ke bawah. Ini sebuah gambaran ya daerah kita yang banyak pohon sawit dengan pabrik sawit yang begitu banyak di daerah kita. Nah, ini sudah kita kembangkan dan juga sudah menjadi praktik baik sendiri mungkin oleh Bunda Reza. Berharapnya nanti praktik baik ini juga kita bisa kembangkan pada best practice sekolah penggerak kita. Oke, terima kasih Bunda-bunda semuanya. Boleh ditutup. Untuk PPO selanjutnya kita akan masih melengkapi ya dari modul ajar ini, dan seiring waktu nanti mungkin ada yang lainnya yang akan kita bahas, nanti kita sepakati bersama-sama. Mungkin itu saja. Apakah sebelum saya tutup ada pertanyaan dari bunda-bunda semuanya? Terima kasih ya bunda-bunda atas partisipasi aktifnya, kehadirannya. Semoga apa-apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah, amin. Dan kita harus menjadi guru itu memang harus belajar sepanjang hayat, karena tidak mungkin
kita tidak belajar sementara kita adalah seorang pendidik. Nah, saya doakan bunda-bunda semuanya sukses ke depan, rajin lagi belajar, lebih giat lagi, dan semoga apa-apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di mata Allah. Demikian bunda-bunda PMO pada kita pada hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada PMO berikutnya.